you. Terima kasih. You know, Saudara now I'm kalian, going to talk about your relationship with the Most High God. sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya kita punya hubungan dengan Tuhan kita yang luar biasa itu. Because if you want to study the Bible, Karena apabila saudara ingin hanya belajar you Alkitab, want to work as a servant of God, serving His people with the Word of God. engkau ingin bekerja untuk melayani orang-orang. You cannot do it if you do not know, or you do not have a relationship with God. Saudara tidak bisa melakukan hal itu kecuali saudara punya hubungan dengan Tuhan. This is a very powerful key. Ini adalah kunci yang sangat luar biasa. In Daniel 11, verse 32, Daniel 11 ayat 32, what the Bible say? Alkitab berkata apa? They that know their God shall do great exploits. Mereka yang mengenal Tuhannya akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. They that know Mereka yang tahu shall do great exploit. akan melakukan So what is perbuatan-perbuatan a yang luar great biasa. exploit? Nah, maksudnya apa? Perkara besar, perbuatan yang luar biasa. A great exploit is changing a whole country, Perbuatan yang luar biasa itu changing the whole nation, akan mengubah sebuah negara, changing your community, akan mengubah komunitas saudara, changing everyone from sin to righteousness. yang akan mengubah dari orang-orang yang berdosa menjadi benar. This is a great exploit. Ini adalah perkara-perkara yang luar biasa. It's not making more money. Ini tidak misalnya It's berbicara not building masalah a uang business empire. atau mungkin membuat bisnis yang begitu luar It's biasa. you and God changing a nation. Ini adalah saudara dan Tuhan yang mengubah bangsa. So that is a great exploit. Jadi inilah sebuah perkara yang bisa kita So lakukan. in this verse, Jadi di ayat ini what is the key? apa kuncinya? The key is in the word know. Kuncinya Ya, God. adalah ada di kata kenal. Kenal Tuhanmu. In the Greek, the word know means yada. Dalam bahasa Greek Yunani, arti kata kenal itu bahasanya itu yada. What it mean yada? Maksudnya apa yada? You look at Genesis, Kita lihat di Kejadian and Adam knew Eve. dan Adam kenal Hawa. It's the same know yada. Ini adalah kata yang sama, It yada. means the word know in this text of Daniel 11:32 means the intimate knowledge of God. Artinya adalah sama seperti di Daniel 11 ayat 32, kata mengenal yang dipakai oleh Adam itu sama juga yang dipakai oleh Tuhan. Artinya apa? Mengenal secara intim. So Daniel knew Eve intimately. Jadi Daniel mengenal, Adam. jadi Adam mengenal istrinya Hawa secara intim. Here, if you want to do great exploit, you must know God intimately. Di sini kalau kita ingin melakukan perbuatan yang ajaib, kita harus mengenal Tuhan secara intim. Cannot be just hello. Tidak bisa hanya halo. Must be intimate knowledge. Harus punya pengetahuan secara So when you intim. have an intimate knowledge of God, Jadi apabila saudara bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, God will allow you to do great exploit. Tuhanlah yang akan membuat saudara bisa melakukan perbuatan yang besar. So just now I talk about the beginning part of my life. Jadi tadi itu saya hanya bercerita tentang hal-hal yang simple, yang di permulaan saja dalam kehidupanku. So I came to Dallas. Jadi saya pergi ke Amerika, ke kota Dallas. I gave up everything in Singapore. Saya melepaskan semua yang ada di Singapura. My credit card, my platinum card, Kredit my card car, saya, hak rumah saya, kartu platinum saya, my 3 girlfriends. 3 pacar saya. 3. 3. All I give up. Oh, semuanya saya lepaskan. My nightclub, I give up. Semua nightclub saya yang tadi saya ceritakan, saya I give up tinggalkan my semua. job. Saya tinggalkan pekerjaan saya. You know, back in the 80s, I was the first 1,000 recipient or by invitation by American Express to be the platinum card holder. Jadi kalau orang-orang kaya itu biasanya kita itu akan punya kartu hitam namanya American Express, dan kartu itu tidak bisa hanya kita apply saja secara cuma-cuma. Kita harus dapat undangannya untuk mendapat kartu itu. Dan saya
adalah orang yang paling pertama dari 1.000 orang yang bisa dapat itu. Back in that time, in the Di 80s, when tahun you itu ya, pay tahun 80. dinner with your platinum card, they say, whoa. Apabila saudara Platinum. bawa kartu itu, istilahnya kartu kredit yang mujarab itu, dan saudara bayar, orang-orang pasti, oh kartunya. It's like today the black metal card. Kalau sekarang itu ya kartu hitam, pokoknya saudara lihat kartu hitam saja, itu nilainya tidak You can terbatas. sign $1 million anytime, anywhere. Kartu itu 15 miliar bisa kita pakai satu kali gesek. So, I gave up everything Jadi saya tinggalkan semuanya. because God touched my heart, attract me so much, Karena Tuhan itu menjamah hati saya, give me so much peace. memberikan saya begitu banyak damai sejahtera. It's more than cocaine addiction. Lebih Really? daripada kecanduan kokain, narkoba. Wow, Wow, I just feel different. saya hanya merasa berbeda. I feel God, you're so real. Saya merasa bahwa Tuhan kok engkau itu You are nyata, so powerful engkau itu luar biasa, and you are so gracious. dan engkau itu sangat baik. So I gave up everything. Jadi saya melepaskan Only semuanya. thing I brought with me to Dallas from Singapore, Hanya satu hal yang saya bawa dalam diri saya waktu What? saya pergi ke Amerika my gold Rolex King. adalah jam tangan saya yang mereknya Rolex dan itu terbuat dari emas. You know, back in the 70s and 80s, all Tahun the 70, 80, successful businesses must have Rolex and Mercedes. semua orang-orang kaya yang sukses itu mereka harus punya jam tangan Rolex dan mobil Mercy. So I bring my Rolex, Jadi saya hanya bawa satu Rolex saya and another thing I bring is my cigarette. dan rokok saya. Rokok lah. Rokok lah. So I went to Bible school. Jadi saya pergi ke sekolah Alkitab I still have the cigarette dan saya masih bawa rokok itu. because I smoke since 14 years old. I smoke Karena heavy. saya masih merokok dari umur 14 tahun saya merokok. So I went to Christ for the Nation Jadi saya pergi kepada bangsa-bangsa demi Tuhan. in middle of December Kurang lebih di bulan Desember 1988. tahun 1988. But nobody in the school Tapi tidak ada orang di sekolah. because the school start on the 6th of January. Karena sekolah itu mulainya Januari tanggal 6. So I was alone, Jadi cold, saya very cold sendiri, weather, kedinginan ya, karena lagi winter, No lagi musim friend. dingin, tidak punya teman, no food. tidak ada makanan. Every day I have to walk from the campus to Wendy's, McDonald's, Wendy's, Setiap McDonald's, hari itu saya harus McDonald's. jalan kaki dari kampus pergi ke McDonald, pergi ke Wendy's, pergi ke McDonald lagi. First time in my life, Untuk pertama kali dalam hidup saya I'm alone sendiri in a new place. di tempat yang baru. I got no friend. Saya tidak punya teman. Wow, Wah, it's shock. shock, bikin saya kaget. Many times I think, oh, why I do this? Banyak kali saya berpikir, aduh kenapa ya saya lakukan hal ini? In Singapore, I go anywhere. People, oh, Mr. Ong, Mr. Ong, Di Mr. Ong. Singapura, kemana-mana saya pergi, orang-orang pasti bilang, oh Tuan Ong, Pak Ong, Pak Ong. Here, Di sini nobody. tidak ada orang yang kenal saya. I go to jalan-jalan, cold, Saya pergi jalan jalan-jalan sekedinginan to eat McDonald's. hanya untuk makan McDonald. Wow, Ah, jalan. Very bad. sangat buruk. In this time, Di waktu ini, many times I think, banyak kali saya berpikir, I go back. saya kembali I saja. go back. Saya kembali saja Because lah. here nothing. Karena tidak ada hal-hal yang terjadi di sini. So, after 1 week, Setelah 1 minggu, I still smoking. saya masih merokok. Saya masih In the merokok loh. balcony. Di balkon. In the Bible school, can you imagine? Di sekolah Alkitab loh, saya merokok, bayangkan itu. So, one day, Jadi suatu waktu, the door knock, 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 and open. tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu I look at saya. the guy, Saya buka, saya lihat itu orang. very tall, Orangnya sangat tinggi, his hand, very big. tangannya itu besar sekali. He's from Africa, Dia itu dari Afrika, Zimbabwe. dari Zimbabwe, dari So I say, Afrika. yes. He Dan saya said, bilang, ya. my room. Terus So dia he masuk, come dia in. bilang, oh ini kamar saya. So, big hand but 2 plastic bags, small plastic bags. Jadi tangannya besar, tapi dia bawa itu 2 kantong kecil. So I say, where your luggage? Terus dia bilang, di mana kopermu? Show me. Ini kantong kecil, 2 plastic bags. 2 kantong kecil. Where you come from? Oh, kau dari mana? Zimbabwe. Zimbabwe. Oh, okay. Oh, oke. His name is Tinos Nandarika. Namanya Tinos Nandarika. So I asked him, what do you do? Jadi saya tanya, oh apa yang kau lakukan? He said, I walk
Saya bilang, village to village, village to village, dia preaching bilang, Jesus. saya hanya jalan dari desa ke desa, dari desa ke desa, hanya untuk memberitakan Yesus. No plan, Hah? Tidak ada planningnya? no plan. Tidak ada. If a church invite me, I speak, they give me food. Kalau misalnya gereja undang saya, ya saya datang, mereka hanya kasih If saya makan. not, I go to village, I sit outside under the tree, Kalau tidak, saya akan pergi ke desa-desa, saya hanya akan duduk di bawah pohon. and people come, I preach. Dan orang datang, saya khotbah. I say, wow. Saya bilang, wow. Then I think to myself, I have everything in Singapore. He have nothing. Kemudian saya bilang pada diri saya memiliki segalanya di Singapura. Dan dia ini orang tidak punya But apa-apa. God sent him to my room. Tetapi Tuhan mengirimkan dia ke ruanganku, So ke kamarku. we become friend. I talk to him. We Yeah. go to McDonald's. I Kemudian- buy him. Kemudian kita jadi teman, kita ngobrol-ngobrol. Saya ajak dia pergi ke McDonald's, saya traktir dia. So I share with him my life. Jadi saya sharing tentang kehidupanku. I don't know Jesus Christ. Saya tidak tahu Yesus Kristus itu I siapa. don't know the Bible. Saya tidak tahu I Alkitab only itu follow apa. my heart. Saya hanya mengikuti hati saya. I want to follow Jesus. Saya mau mengikuti Yesus. So we become talking and talking and talking. Jadi kita bicara, ngobrol. Kita In the bicara, night I ngobrol. sleep, Di malam hari saya tidur. double decker bed. Tempat tidurnya tuh bunk bed ya, 2 orang yang So susun. I sleep. Jadi saya tidur. Then I hear. Kemudian saya dengar. I open my eyes. Saya Wow! buka mata. Woi, The big guy Tinos si Tinos itu over me with his hand. dia sedang mendoakan, saya ternyata tidur. What? I said, what are you Saya doing? kaget. Woi, apa aku bikin? After that, Setelah itu he climb up and he sleep. dia naik lagi. Dia naik lagi ke ranjangnya dan dia tidur. So the next day I say, hey Tinos, what do you do to me? Nah, besoknya saya tanya, Tino, tadi malam kau ngapain? Nothing. Nggak ada apa-apa. Nothing. Hah? Nggak ada apa-apa. What you say? Apa yang kau bilang? Go. Loh. Nothing. Hah? Tidak ada apa-apa. That's why you do it. Terus kenapa kau lakukan hal itu? If nothing, Kalau tidak terjadi apa-apa, kalau tidak ada apa-apa. he say God have something for you. Dia langsung bilang, Tuhan punya sesuatu untukmu. Saya bilang, hah? You know, Saudara I tahu? tell you, Saya bilang ya, I smoked for 14 years. saya merokok 14 tahun. Every finish, maybe less than 2 minutes. Chup. Tiap kali saya merokok, baru selesai 2 menit lagi, saya merokok Habis lagi. satu DuPont, ting. Habis satu DuPont. Must have your DuPont lighter. Jadi ada korek merek DuPont, itu mahal. And you know, so DuPont yang Sipo. Ya, itu korek mahal lah. very beautiful lighter. Sangat cantik koreknya. So 14 years like this. Jadi 14 tahun seperti ini. Smoke, tidak, atau Merokok. Ambil lagi. love women, Saya suka perempuan. sexy girl, Cewek-cewek cantik. love to gamble, Ah. mahjong. Main judi, main mahjong. You know, Saudara tahu? after the night he prayed for me. Setelah malam itu dia pray. berdoa untuk saya. I never Saya think of beautiful women. tiba-tiba sudah tidak pernah lagi berpikir tentang cewek-cewek seksi. Even my cigarette, Bahkan rokok I saya, smoke. Wait, how come so bad? saya merokok tiba-tiba saya rasa, Wah! kenapa ini? Nggak enak sekali, pahit sekali. God transformed me. Oh, tiba-tiba Tuhan langsung menjawab. Like in an instant. Secara instan. You see, Saudara lihat, faith. iman. You need or you want. Engkau butuh atau engkau mau. When you need, Pada saat engkau butuh, instant, secara instan, that God give you the power. Tuhan akan memberikanmu kuasa. So when you need, Jadi pada saat engkau butuh, God always give. Tuhan akan selalu berikan. When you want, Apabila saudara hanya mau, God always make you wait. Tuhan akan membuat engkau Because He need menunggu. you to be patient. Karena Dia ingin kita ini sabar. Because faith is a muscle. Karena iman itu seperti otot. Remember, faith is a muscle. Ingat ya, iman itu sama seperti otot. You can write it down. Bisa ditulis. The more you train your faith, the more your faith muscle becomes stronger. Semakin kita melatih iman kita, iman itu seperti otot, sama seperti otot. Semakin kita latih otot kita, dia akan menjadi kuat. Yes. So, you know, a bodybuilder, he go. Makanya kenapa orang-orang pergi gym, bodybuilder semua,
muscle big good. Dia mau bikin otot-ototnya semua besar. Mr. Universe like that. Universe seperti itu ya. Aduh. Weh. So, Jadi same faith. sama. You need to Sama. have experience after experience. Saudara itu harus punya pengalaman demi pengalaman. More experience, God work for you. Pengalaman yang lebih lagi bagaimana Tuhan bekerja dalam Faith muscle hidupmu. become strong. Kemudian iman otot imanmu itu menjadi So lebih remember, kuat. Jadi ingat, faith is a muscle. iman itu sama You need seperti to otot. train. Engkau harus latih dia. But faith is free. Tapi iman itu gratis. When you receive Jesus into your heart, Pada saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hatimu, Jesus is your faith. Yesus adalah imanmu. He is the deposit of one mustard seed of faith in your Dia heart. adalah seperti biji sesawi yang sudah tertanam. The Bible says the mustard seed is the smallest seed, but it is the biggest tree. Alkitab mencatat bahwa biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil, tapi bisa menghasilkan pohon yang paling So besar. all of us have the mustard seed of Jadi faith. semua dari kita ini sudah punya biji But sesawi itu. those that continue to train, Tetapi mereka yang terus melatih walking with God to see the result of your akan faith, berjalan bersama-sama dengan Tuhan untuk melihat hasil the dari muscle imannya. becomes stronger and stronger. Kemudian and stronger. Otot itu menjadi kuat, lebih kuat, dan Amen. menjadi lebih kuat. Amin. Abraham, Abraham. God said he is my friend. Tuhan berkata Abraham itu temanku. Why? Kenapa? Why? Kenapa? There's so many million people in the world. Ada begitu jutaan orang yang ada di muka bumi ini. Why God say you are my friend? Kenapa Tuhan berkata bahwa engkau adalah temanku? Because Abraham Karena Abraham know what God likes. tahu apa yang Tuhan suka. He saw God. Dia He lihat go, Tuhan, welcome. dia datang, kemudian dia bilang, Tuhan This mari way, I will datang. go and sacrifice a baby lamb, Tolong cook and tunggu give you food. sebentar, saya akan bawa persembahan, saya akan mempersembahkan sesuatu, Because God memberikan engkau makan. Loves Abraham and call him a friend because Abraham has faith. Tuhan itu suka sama Abraham dan memanggil Abraham itu sebagai temannya karena Abraham itu punya iman. Today, Abraham is called the father of faith. Hari ini Abraham itu dipanggil menjadi bapa iman. Right? So, Betul ya? you want to have great exploit. Jadi kita ini mau melakukan pekerjaan yang besar. You must understand that you must have a relationship, an intimate relationship with God. Saudara harus bahwa saudara itu harus punya hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. So, I'm here in a room with Tino Nandarika. Jadi saya ada di kamar saya sama teman saya si Tinos Nandarika ini. He started to teach me the Bible Kemudian dia mulai mengajarkan before the Alkitab. school start. Sebelum bahkan sekolahnya mulai. So every day we become brother. Jadi setiap hari kita ini sama seperti saudara. Brother. Seperti We saudara. wake up, Kita bangun, we go and eat, we kita come pergi back. makan, kita pulang. Later lunch, we go and eat, we come back. Kemudian makan jam makan siang, kita keluar Always lagi makan, kita together. pulang. Selalu bersama-sama. You see, God, Kau lihat ya, Tuhan, He know I know nothing about the Bible. Dia tahu bahwa saya itu tidak tahu apapun tentang Alkitab. But God is so gracious Tapi Tuhan itu that sangat He baik. sent a guy from Zimbabwe, Africa to Dallas. Dia Stay in the same mengirimkan room with orang me. dari Zimbabwe ke Amerika untuk tinggal satu kamar dengan saya, To help. untuk membantu saya. So you see, when God wants you to do something, Jadi saudara lihat ya, apabila Tuhan ingin saudara you melakukan don't worry sesuatu, about the equipment. jangan khawatir tentang perlengkapannya. You don't worry about what clothes to wear. Jangan khawatir tentang pakaian apa yang harus saudara pakai. Yet Jesus tell His disciple, Ya, begitulah apa you yang only Yesus need this, katakan kepada that's it. murid-muridnya. Kau hanya butuh ini dan ini dan ini Trust saja. me. Itu saja. The rest He Percaya will take padaku. care. Yang lainnya, hal-hal yang lain, Tuhan yang akan So some atur. of you now, Jadi ada beberapa dari kita thinking, sekarang mungkin berpikir, wow, after my Bible school, what am I going to do? setelah sekolah Alkitab saya mau ngapain ya? Now even sometimes I got no money to eat. Bahkan mungkin saya tidak punya uang bahkan untuk makan. I got no money to take the bus, I have to walk. Saya tidak punya uang untuk naik bus, saya harus jalan kaki. But you know, Tapi saudara tahu, it's this type of time di waktu-waktu when seperti you ini, obediently do what you need to do for Him. apabila saudara secara taat melakukan apa yang Tuhan suruh, That is a part of intimacy with God. itulah bagian Hallelujah. hubungan intim bersama dengan Tuhan. Amen. So Haleluya, amin. don't always
always say, oh, now I have to walk another 2 miles. Jadi jangan selalu berpikir bahwa saya harus jalan lagi 2 kilometer. This is a intimacy with God. Ini adalah hal yang intim dengan Tuhan. So they say, rejoice, Jadi dikatakan bersukacitalah keep joy, dan biarlah engkau terus because that is bersukacita your strength. karena itulah kekuatan. So everything you do, be joyful. Jadi apapun yang engkau lakukan, You want to serve bersukacitalah. God, you be joyful. Apabila engkau ingin melayani Tuhan, bersukacita. God will meet you. Tuhan yang akan berjumpa denganmu. So here I was in Bible school, and when the Bible school started, Jadi ini saya ada di sini dan ketika sekolah Alkitab itu dimulai, the first week, yang pertama, every day the school have many meetings. setiap hari ya sekolah itu punya banyak meeting. So Ya, the first banyak week kelas. we have a guest speaker. Jadi di minggu yang pertama kita punya pembicara tamu. I never heard another man so crazy. Saya tidak pernah dengar orang segila dia. He said, give everything. Dia bilang, berikan segalanya. Huh? Hah? Give your car, give your house. Hah? Kasih rumah, kasih mobil. Hah? He said he give away 50 car, 50 new car he give. Dia bilang, saya itu memberikan mobil baru, 50. Saya kasih ke orang. Many houses he give pastor. Begitu banyak rumah-rumah yang saya kasih kepada hamba-hamba Wow, Tuhan. I sit, I listen to Wow, him. saya bilang kayak, Very crazy. orang gila ini. Where he get the money to give? Dari mana dia bisa dapat uang untuk kasih? You know, he give. Saudara, Tomorrow he dia get kasih. more money. He Malah give. ketika dia memberi, Tomorrow besoknya moment. dia langsung dapat uang. Dia kasih, besoknya dia langsung dapat uang. His name is Brother Wayne Myers. Namanya adalah Win Myers. Wayne Myers. Win Myers. Today Hari he is ini. 100 years old. Dia sudah 100 tahun. He have built over 4,000 churches. Dia sudah bangun In 4.000 Mexico. gereja di Meksiko. He have nothing. Dan dia tidak punya He lives apa-apa. simple. Dia hidup sangat sederhana. He is my spiritual father. Dia adalah bapa rohani saya. He is my spiritual grandfather to my children. Dia adalah kakek rohani bagi anak cucu-cucu saya. At 90 years old, he come to Singapore to Tahun bless my children. umur 90 dia datang ke Singapura untuk memberkati anak-anak We saya. have the photo. Kita punya fotonya kok. Mighty man of God. Orang yang luar biasa di You hadapan know, when he Tuhan. was 95, 96 years old, Saudara tahu ya, umur 95, 96, so old, sangat tua. he still preach one Sunday, one message. Wow, Dia masih berkhotbah di satu minggu, satu kali ibadah. wow, Wow, powerful man of God. sangat luar biasa. So, in 1989, Jadi the tahun first time I met him, 1989 pertama kali saya ketemu dia. so he said, okay, Jadi dia bilang, oke, all of you are Bible school students. semua dari kita adalah anak sekolah Alkitab. You must learn the first thing of God, Engkau harus belajar satu hal yang terutama dari Tuhan. the principle of the providence of God. Prinsip dari providence-nya Tuhan, kemakmurannya Tuhan. How to get the providence of God? Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan berkat ilahi itu? Give, give, Dengan memberi. give. Dengan memberi. The more you give, the more you will get. Semakin engkau memberi, semakin engkau akan mendapat. So today I learned this very important lesson. in Jadi my life. hari ini saya sedang belajar hal yang sangat penting. I di don't hidupku. look at my bank account. I don't look at my wallet. Saya tidak mau lihat dompetku, saya tidak mau lihat rekeningku di bank. I give. Saya beri. My wife and me give. Istriku dan We diri always give. beri. I follow my spiritual father. Saya mengikuti jejak Bapa rohani One saya. day in Singapore, Suatu hari di Singapura, after I graduate, after I know God, setelah saya lulus, setelah saya kenal Tuhan, my wife and me, we always like to bless the pastor and the jadi family. keluarga saya itu, istri saya dan saya itu suka untuk memberkati hamba-hamba Tuhan. And Singapore, many pastors like to come, Australia, Nah di Indonesia, Singapura itu banyak Malaysia. pendeta hamba Tuhan itu datang dari And you Australia, know, dari Singapore Indonesia. hotel very expensive. Dan di Singapura hotel itu sangat mahal. So my house always open to Sri Lanka pastor, India Jadi pastor. rumah My wife- saya itu selalu terbuka untuk hamba Tuhan dari Sri Lanka, dari mana-mana. And my wife always make sure they get the best room. Dan istri saya itu harus memastikan mereka akan mendapatkan kamar yang Even I terbaik. have some friends from Surabaya, they come, we give them our room. Bahkan teman-teman kami dari Surabaya ketika mereka pergi ke Singapura, kami malah kasih kamar kami sendiri. We give the pastor the best. Kami memberikan yang pastor ini yang terbaik. So one day I have this pastor, Jadi suatu hari ada pendeta ini, Indonesia pastor. orang Indonesia, dia datang.
my study with me in Christ for the Nation. Nah, jadi yang belajar dengan saya di sebuah gereja, So now he served in Australia. dan sekarang dia melayani di Australia. So the wife and we makan and Jadi istrinya dengan Cakap-cakap. saya, kemudian kita juga makan, so the wife said, ngobrol-ngobrol. wow, your house so beautiful. Oh, kemudian dikatakan, oh rumahmu cantik sekali ya. Oh, we wish we have house like this. Oh, kami pengen juga ya punya rumah secantik ini. So I asked him, I said, hey, you don't have a house? Jadi saya tanya, oh loh, emang kamu udah Oh, we punya don't have rumah? house. We praying God give us one house. My wife like this house very much. Oh, kami tuh memang nggak punya rumah dan kami hanya bisa berdoa supaya Tuhan juga bisa kasih kita rumah sama seperti ini karena rumah ini sangat cantik. So I asked him, how Jadi much? saya tanya, berapa emang harganya? Oh, too much. Ya, terlalu mahal. How much? Berapa? 280,000 Australian dollar. Kurang lebih 2,8 miliar lah di Australia. I just look at him and say, okay, Saya lihat sama dia, saya bilang, oke, give me your bank account. I send to you. kasihkan nomor rekeningmu, saya transferkan kok. Yeah, Ya, we don't depend on money. kita tidak bergantung kepada uang. We bless people. Kita memberkati orang. I follow my spiritual father. Saya mengikuti bapak rohani saya. Oh, 200,000, wow, very expensive. No, 2,8 miliar loh, mahal sekali. if I have the money, I bless. Enggak, kalau saya punya uangnya, saya akan berkati. That's why today I receive. Makanya kenapa The hari blessing ini big. saya menerima berkat yang besar. Yesterday I was telling the pastor and some how God bless me when I need money. Some people in Singapore, I don't know, they give me 1 million. Kemarin itu saya sedang berbicara, sharing 1 million. dengan pastor-pastor, bagaimana ketika saya butuh uang, tiba-tiba ada orang lain yang kirimkan saya 10 miliar. Yeah, I don't know that. 10 miliar. They see me, they say, oh, I dream of you, God tell me Dan to give you. saya bahkan tidak kenal mereka loh. Orang itu cuma tiba-tiba cari saya, dan dia tiba-tiba bilang, saya cuma mimpi tentang kau, dan Tuhan suruh saya kasih kau uang. So, when you have intimate knowledge with God, you don't worry. Jadi apabila engkau punya pengetahuan secara intim dengan Tuhan, No tentang need of Tuhan, money that can stop jangan you. khawatir tentang uang, jangan khawatir tentang apapun yang bisa menghentikan God Tuhan. will make the way. Karena Tuhan yang akan membuat jalan itu. Hallelujah. Haleluya. Then one time I bring pastors and their wife and their children for Kemudian holiday. suatu waktu saya bawa seorang hamba Tuhan dengan keluarganya ini pergi liburan. So we bring them to Penang. Jadi kami bawa mereka pergi liburan di Pinang, So, di Malaysia. 2 or 3 pastors, their family. Ya, hotel. 2-3 pastor lah, mereka keluarga. We pay everything. Kami yang bayarkan semuanya. So at that time I was doing another project, new project. Jadi pada saat itu saya sedang melakukan proyek yang baru, And I need pekerjaan yang cash. baru, I dan need saya cash. butuh uang tunai. So we were enjoying and everything in the hotel. Then when we were, God tell me, this pastor buy him a new car. Jadi waktu itu kita sedang ada di hotel segala macam, lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, pastor yang ini belikan dia mobil baru. Then I said, Lord, now cannot. Terus saya bilang, Tuhan sorry untuk sekarang. The nggak money bisa. I need for the new Karena project. saya butuh uang tunaiku untuk proyekku Already yang baru. signed. Saya sudah tanda I tangan need the loh. money. Saya butuh uang tunai ini. So I struggle. Jadi saya bergumul. Then we go out to eat Nonya food. Ya, kemudian Di kita Penang. pergi keluar, kita pergi makan makanan nyonya. So we masakan driving. nyonya. My Pada wife beside me. Kita lagi bawa mobil, lagi nyetir, istri saya di samping saya. Then my wife look at me Kemudian istri saya tiba-tiba lihat saya and she asked me, dan dia tanya, Philip. Philip, Oh no, she asked me, honey, dia bilang gini, sayangku, what do you think about the car of the pastor? Wah! kira-kira bagaimana caranya? Bagaimana? Because I'm following the pastor car, lousy car, Proton. Oke. Oh, karena kita tuh nyetir dan saya ikut mengikuti mobilnya itu sepastor yang tadi. Kemudian tiba-tiba istri saya bilang gini, sayangku, menurutmu bagaimana mobilnya itu Wah. pastor? I know it's God. Nah, mobilnya memang mobil jelek, I know kasihan. God tell Mobil me, Proton. yes. So I asked my wife, Kemudian God dan saya spoke tahu, to you? dan saya tahu gitu loh bahwa ya Right. mungkin ini adalah teguran She Tuhan. don't Makanya talk a lot. saya langsung bicara sama istri saya, She said, Tuhan "You bicara know." sama kau. Terus istriku bilang, apa itu? So after the makan, Jadi setelah kita I makan, tell the pastor, his wife, I say, are you free today? kemudian saya tanya, hamba Yes, Tuhan yes, itu, we are pendeta free to itu, serve.
Saya bilang, oh kok free nggak hari ini? Can Kolowong nggak? Can you bring me to Toyota dealer? Boleh nggak kau bawa saya pergi ke Honda Toyota? Toyota. He said, what? Dealer Toyota. I said, I'd like to see car. Kemudian dia tanya loh, ngapain kamu pergi ke So Toyota? we went. Saya cuma bilang, oh saya pengen lihat mobil. And we Gitu. talked. Jadi kami pergi, So I said, ngobrol. This car you want? Terus saya I bilang, buy for you. kemudian saya bilang, pendeta, kau mau tidak mobil ini? Saya mau belikan untuk kau. I have to do it. Saya harus lakukan hal itu. I have to forget about the project. Saya harus lupakan proyek The itu. Lord will provide. Karena Tuhanlah yang akan Because memberikan. don't ever make any mistake like me, like this. Karena Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Never allow your need to be bigger than the miracle. Karena Right Tuhan now. tidak pernah membuat kebutuhanmu itu lebih besar daripada mujizatnya. Never allow your need to be bigger than your miracle. Tuhan tidak pernah membiarkan kebutuhanmu lebih besar daripada mujizatnya. I thought my project is my need, Oh, saya pikir bahwa proyekku ini adalah kebutuhanku. but the need is going to rob the pastor of his miracle. Tetapi kebutuhanku itu akan mencuri mujizat untuk No! pendeta tadi. Tidak, Never. tidak mungkin. Remember, Ingat, sometimes the attack of the enemy come by ourselves. kadang-kadang iblis itu mengattack kita, menghukum kita itu melalui diri kita. We worry Menyerang kita. for our own need. Karena kita terlalu khawatir dengan kebutuhan diri kita sendiri. Then you will fail. Kemudian engkau akan fail. You know, so Kau akan never, jatuh. never make God so small Jangan pernah membuat Tuhan itu sangat kecil, that you have to worry about your need. bahwa yang membuat engkau itu harus khawatir tentang kebutuhan. Write that down. Catat itu. Never make your need, make God look so small Jangan that you pernah have to worry membuat about your Tuhan need. itu sangat kecil, di mana kebutuhan kita saja itu harus kita khawatirkan. God is able, the Bible in Ephesians say, God is able to do exceedingly, abundantly, above all that you can ever ask or think. Come on. Bahkan di kitab Efesus saja dikatakan bahwa Tuhan itu yang akan menjamin, yang akan memberikan, yang akan mencukupi setiap Wow. dari apa yang kita butuhkan. Oh, Semua. so why you worry? Terus ngapain khawatir? It's only a car. Ini kan cuma mobil. Buy, Beli aja. spend, Keluarkan uang itu. bless him. Berkati dia. And then when we buy the car, they're so, whoa, whoa, Dan whoa. waktu kita beli mobil, mereka langsung, wow, wow, wow. The children, oh, whoa. Anaknya langsung, ah. You know why? Saudara tahu Because kenapa? many pastors and Karena many begitu family banyak of hamba pastors, Tuhan. they suffer. Begitu banyak hamba Tuhan dan keluarganya, mereka No. itu menderita. Nobody bless them beyond their Tidak expectation. ada orang yang pernah memberkati mereka di luar daripada pengharapan mereka. Me and my wife, we always want to bless them beyond their expectation. Saya dan istri saya itu selalu kalau memberkati orang itu di luar dari apa yang bisa mereka pikirkan. Right. Right, benar. Then after that, the children, Dan kemudian satu anaknya, then the children and my children, they talk. kemudian anaknya dan anakku ngobrol. They say, wow, your father car, the DVD, very beautiful, we love. Oh, mobilnya bapakmu ada DVD-nya, layarnya yang besar, cantik sekali. So I tell Sam, I mean the pastor, I say, hey, Jadi saya bilang sama hamba Tuhan itu, when you pendeta get itu, the car, come to Singapore. hey, kalau kau sudah ada dapat mobilnya, kau bawa itu mobil pergi ke Singapura, Bring the family, bawa keluargamu, stay with us. tinggal bersama-sama dengan So kami. they came, Jadi mereka datang, I bring the car to the shop to make the DVD. saya bawa mobil yang tadi saya belikan, saya bawa pergi ke bengkel supaya digantikan Why? layarnya dengan yang lebih besar. Why? Kenapa? Because I want to bless the children. Karena saya juga ingin memberkati I anak-anak want dari them hamba to Tuhan itu. remember that God is also good to them. Saya juga ingin mereka tuh mengingat bahwa Tuhan itu juga baik untuk So, mereka. Bible school student, Jadi anak-anak sekolah Alkitab, remember this also important. ingat ini juga hal yang penting. Make other people's day. Buatlah hari-hari orang itu bersuka cita. Make their day. Buatlah hari-hari orang tersebut itu bersuka cita. When you want to bless somebody, Apabila engkau ingin memberkati orang, don't, okay, they need clothes, let's bless them. Go to the closet, take the old clothes, old one. Okay, I don't need, I bless you. oke, jadi mungkin
Oke, ini orang ini kayaknya butuh pakaian deh. Saya akan pergi ke lemari saya akan cari baju-baju yang sudah agak tua, kemudian saya akan berikan kepada mereka. Bohong! Bohong, Useless! tidak berguna. Liar! You Oh. want to buy clothes for somebody, bring them to the mall. Kalau saudara And buy them the new memberikan baju bagi teman saudara atau siapapun itu, bawa mereka pergi ke mall. Don't give something that you don't need. Jangan berikan kepada mereka hal-hal yang tidak saudara butuhkan. If you learn something today, Apabila saudara belajar you sesuatu must hari learn. ini, saudara harus belajar. Never give people what you don't want. Jangan pernah berikan kepada orang hal-hal yang saudara tidak inginkan. Give them the best. Berikan mereka If yang you trust what, you give them the best. apabila saudara percaya kepada Tuhan, When berikan pastors mereka yang come, terbaik. Pada saat pendeta so datang, many. begitu banyak. My favorite Japanese restaurant, Akashi, in Singapore. Jadi di Singapura itu ada salah satu restoran favorit saya, restoran Jepang namanya Akashi. Always full. Selalu full. If you have to ask for the menu, you cannot afford it. Kalau misalnya harus tanya menu, saudara mungkin tidak akan mungkin bisa You can't bayar. afford it. Tidak akan mungkin bisa bayar. So, I Jadi- always eat there with my children or my family. Saya juga selalu makan sama mereka dengan keluargaku. We only eat there. Many Kami times hanya makan di I situ. sit there, somebody come, hey Pak Philip, hey Pastor. Banyak I kali always see many ketika Indonesian pastors. ketika saya datang dan duduk di situ dan makan, pasti akan ada orang yang kenal saya. Pastor Philip, Pastor Philip. Dan mereka kebanyakan orang Indonesia. The boss of the restaurant know. Bosnya yang punya restoran itu juga kenal saya. When my friend come, say hello, Ketika it teman mean their bill I pay. ketika teman saya itu datang dan lihat saya, bosnya sudah tahu. Oh, berarti ini temannya yang akan bayarkan Pastor Philip. I always pay, treat them. Why? Oh, sorry. Berarti Pastor Philip yang bayarkan temannya. Why? Kenapa? Because I honor men of God. Karena saya adalah umatnya I Tuhan. honor servant of God. Saya menghargai pelayan Sometimes Tuhan. they order the food very cheap. Because they want the food, they want to eat there, but they don't order expensive food. Ya, kadang-kadang mungkin hamba Tuhan pengen sekali makan di situ, tapi karena mereka tidak sanggup bayar yang mahal, So mereka pesan yang murah-murah saja. So I always, hey pastor, where you sit? Oh here. Like, oh hello, it's Jadi free. saya selalu bilang, oh pastor, pendeta di mana kau duduk? Gitu, halo gitu. Then I tengok, Kemudian what saya food? lihat, oh mereka pesan makanan apa? I go back table, I call. Hey, Saya give pergi them ke meja this, saya, this, kemudian sashimi. saya bilang, oke, kasih makanan ini, kirimkan makanan ini, That's it. kasih makanan ini, berkati mereka And pay their bill. dan bayarkan bilnya mereka. When you do this, Pada saat saudara Oh. lakukan hal ini, my goodness, when you do this, oh Tuhan, kalau saudara lakukan God hal will ini, never give you anything less but the best. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kalian kekurangan, tapi Tuhan akan memberkati kalian dengan hal Amen. yang terbaik. Amin. So now I come back to the school. Nah sekarang saya kembali ke sekolah. So brother Wayne Myers, he said, okay, all of you are going to be Bible school student. Jadi- I want you to do the training today. Jadi ketika saya mulai kembali ke sekolah, kita mulai dan kemudian orangnya berkata bahwa hari ini engkau akan menjadi anak-anak sekolah Alkitab, saya akan latih kalian hari ini. Today, at the end of my message, I want you to look for someone to bless them with something. Hari ini ketika kita sudah selesai pengajaran, saya pengen kalian lihat satu orang dan berkati mereka. So I want all of you today also to do that. Dan hari ini juga saya ingin melakukan hal yang sama. Don't listen, Teman-teman just do. semua yang melihat teman-temannya satu sama lain, berkati mereka. If you have some money, you have something different, you want to bless each Kalau other. misalnya saudara punya sedikit uang, saudara punya apa, ayo berkati teman saudara. God will show you who to bless. Dan Tuhan yang akan memperlihatkan siapa orang yang akan diberkati. So I think, okay, I will try. Jadi waktu itu ya saya bilang, oke, saya akan coba. So I sit down, Kemudian saya duduk, I look, saya lihat, and then ting, kemudian tik, I see one boy, tiba-tiba saya lihat satu anak kecil laki-laki, blonde, rambutnya but pirang. I know I have to give him. Tapi saya tahu saya harus kasih itu. The Holy kepada dia. Spirit very fast. Karena Roh Kudus itu dengan cepat bilang, So I look, then I think myself, okay, I give him $20. oke, kemudian saya lihat dan saya bilang, oke lah, saya kasih dia $20, 200.000 rupiah. So I take my wallet, Jadi saya ambil dompetku, put like that, ambil dompetku, I take out
$20. Then I put my hand like this. Kemudian saya taruh seperti ini ya. I supaya wait for the kelihatan. bell. Saya tunggu sampai belnya berbunyi. So when finished, I go and give him. Supaya ketika sudah selesai semua, saya akan datang kasih dia uang. Then Kemudian after I hear one voice, setelah itu saya langsung first dengar. time in my whole life, Pertama kali dalam hidup saya dengar sebuah suara. give all. Kasih semua. Who talk to me? Siapa yang bicara tadi? Give all. Kasih semua. My pocket have $220 more. Waktu itu di dompet saya ada kurang lebih uang 2,2 juta. So I take 20, Jadi saya hanya ambil 200.000. still have 200. Saya masih punya 2 juta toh. I say, no, Saya no, bilang, this devil. Siapa ini? Ini iblis ini yang ngomong. Diam. But already in my heart, Di dalam hati saya, give all. kasih semua. So I very reluctantly Jadi dengan sangat take out my wallet, I take all my money. terbata-bata gitu, kayak bingung atau apa gitu. The Jadi bell saya ring, ambil ting! semua uang Everybody saya tadi. run. Begitu belnya bunyi, semua orang langsung keluar. 2,000 students. 2.000 orang. So I say, hey, Jadi saya bilang, hey, my friend, temanku, here. ini. So he look, he count. Jadi dia ambil, dia hitung. Wow, he drop. Like Dia that. langsung nangis, dia jatuh langsung nangis. Say, hey, why Saya you bilang, cry? kenapa kau menangis? I should cry. Harusnya saya yang menangis. Why you cry? Kenapa kau yang menangis? After that he come out, he take out a note from the school. Setelah itu, dia bangkit berdiri dan dia ambil nota You know dari what the sekolah. note say? Tahu nggak notanya itu apa? You have to Tulisannya pay itu apa? your school fee 200 today or you stop school. Tahu nggak? Wah! Di notanya itu ditulis, kau harus bayar 2 juta hari ini atau kau harus berhenti sekolah. Wah, I said, wow. wow. After that, Tino's, my other friend, we walking, so I tell them, hey, God speak to me. Setelah itu saya dengan Tino, I teman want to saya give tadi, I saya want to pergi give dengan 20, teman-teman God saya. said give all. I give all. Saya cerita, saya itu hanya maunya kasih 200.000, tapi ternyata Tuhan suruh kasih saya 2 juta. And the boy show me the note, he have to pay 200. Kemudian anak itu tiba-tiba kasih saya nota gitu loh, ini memang yang harus saya bayar hari ini. But how come 200 and 220? Pak, bagaimana caranya kok 2 juta dengan 2 juta 200? You know, while walking with them, Ketika berjalan dengan mereka, pergi ke kelas, the same voice say, he has not eaten. wah, I listen. tiba-tiba ada suara yang sama, tiba-tiba bilang gini, dia belum makan. Orang yang sama tadi yang kau kasih uang, itu dia belum Wow. makan. So this is my first lesson. Jadi ini adalah pelajaran This is for pertama you. saya. Blessing. Ini untuk dan Tuhan memberikanmu ini. So- Simpan itu. So when you start to give like this, Pada saat saudara memberikan dan memberkati, even you think I need the money. mungkin saudara pikir bahwa saya ini butuh Wow, uang. that's even more powerful. You give out of your need is Tidak. more powerful. Bahkan ketika apabila saudara bisa memberi lebih daripada kebutuhan diri saudara sendiri, Remember the itu widow lebih and kuat. the prophet? Ingat ya, ketika ada janda itu, ada yang ingat janda? The prophet said, make the cake so I can eat first. Nah, kemudian janda itu, seorang nabi datang ke janda, nabi itu bilang, tolong buatkan saya dulu kue supaya saya bisa makan. Right? And Betul then what ya? happened? The oil Apa yang flow and terjadi? flow and flow, right? Dengan minyaknya terus mengalir. When the miracle is going to happen Jadi apabila sebuah mujizat itu akan terjadi in your life, di dalam hidupmu, many times the Holy Spirit tests us. banyak kali itu Roh Kudus yang sedang menguji kita. So don't lose your joy. Jadi jangan kehilangan sukacitamu. When you are able to test Pada and saat be tested by God, engkau bisa dites oleh Tuhan, wow, the promotion is very high. oh promosinya itu akan naik. Okay, amen? Oke, amin. So that's the first time. Itulah yang pertama. My first week in school. Minggu pertama saya di sekolah Alkitab. And I said, wow, Dan saya bilang, wah, I never heard this voice before. saya tidak pernah dengar kata ini So sebelumnya. after that, I went to a class. Nah kemudian saya pergi ke kelas. There's a missionary from Guatemala. Ada seorang misionari dari negara Guatemala. An old lady, about 82 years old. Sudah tua,
perempuan, ibu-ibu So she's sudah a 82 speaker, she tahun. tell us about missionary work. Jadi and dia all. cerita tentang bagaimana melakukan misi, misioneri segala macam. Same voice. Suara yang sama. Give your watch. Wah! Kasih jam tanganmu. My watch! Jam tanganku, My Rolex King! itu jam Rolex itu $36,000? 360 juta. Tak boleh lah! How? Bagaimana caranya? Wow, I struggle. Oh, saya bergumul. I struggle. Saya bergumul. But the Holy Spirit knew Tetapi Roh Kudus tahu. I have to do this. To Saya learn. harus melakukan hal ini To learn the way of God. untuk belajar cara-cara. What I think is important is not important. Apa yang saya pikir mungkin penting, itu tidak penting. So, Tuesday, Jadi hari Selasa, Wednesday, Rabu, Thursday. Oh, I feel so Kamis. bad. Oh, saya rasanya tidak enak sekali. I think of many ways how to buy a watch and give to her. Saya ini berpikir ya, oh bagaimana cara mungkin saya Padahal belikan saja dia jam saja deh gitu. I got no more duit, Tapi kan tidak ada no duit, more money. tidak ada uang. So on Friday, Jadi hari Jumat I struggle, saya bergumul, but I decide tapi saya I'm gonna memutuskan. give. Oke, saya akan kasih. So I went to look for her. Jadi saya cari ibu yang tadi itu, yang 82 tahun tadi. Already packed the box, the bag. Dia everything, sudah ready packing to go segala airport. macam, sudah mau kembali pergi ke airport, ke So I bandara. knocked the door, madam, Jadi saya ketuk-ketuk pintunya dan saya bilang, teacher, Bu, I supposed to give you this on Monday. saya bilang sama dia, Forgive me. Bu, saya harusnya kasih But barang this, I ini take out the watch, di hari Senin. Maafkan saya lepas jam tangan saya. but this for you. Tapi ini untuk. Thank you. Terima kasih. She said, no, sir, come. Dia bilang, tidak, anakku, datang, Sit down. duduk. So I said, okay. I sit Jadi saya down. bilang, oke, apalagi She ini put the saya watch duduk. on the table. Dia taruh jam tangannya di meja. The door is open. Pintunya terbuka. The weather was very cold. It's like 5 degrees. Dan waktu itu tuh sangat dingin, cuaca itu sangat dingin. So I sit down Jadi saya duduk and she prayed. dan dia berdoa. I just like this, Saya hanya begini. and all of a sudden I sweat. Tiba-tiba saya berkeringat. I cried. Saya menangis The anointing is so powerful. karena urapan itu sangat kencang. I never feel it. Saya tidak pernah merasakan hal ini sebelumnya. Then she Kemudian dia berdoa terus, dia berdoa terus. and then she said, Kemudian dia bilang gini, she take my hand. dia ambil tangan saya, She said, and these hands dia bilang, will dengan raise tangan, even the dead. dengan tangan ini bahkan bisa membangkitkan orang mati. And I listened. Dan saya dengarkan, oh, Are you sure? apakah kau yakin? So finish. Selesai, I take tissue wipe. kemudian saya ambil tisu, saya lap-lap. She tell me, Dia bilang gini, son, anakku, you have something engkau punya sesuatu that many men of God want to have, yang banyak orang-orang itu inginkan, but they never get. tapi mereka tidak pernah dapatkan. I shocked. Saya shock, kaget. Hah? Kenapa? She said, you know the voice of your father. Dia bilang, engkau tahu suara Bapamu di surga. Wow. Wow. So she take the book. Jadi dia ambil bukunya. She said for 20 years, every year she come, beginning of the year, with all the need of her orphanage in Guatemala. Sometimes few hundred things she write. Every year, God give her everything. Dia bawa bukunya dan dia bilang, buku ini sudah mengikuti saya kurang lebih 20 tahun. Setiap apapun anak-anak yatim piatu, kebutuhan mereka yang ada di Guatemala, saya akan tulis di buku ini dan Tuhan selalu siapkan. Every year, Setiap tahun, leave Dallas with everything. setiap tahun dia akan meninggalkan Dallas, pulang ke Guatemala, pasti akan membawa sesuatu. Then she opened the book to the first page. Kemudian dia buka bukunya di halaman yang Number pertama. one, Yang pertama, she wrote, dia tulis one satu, big watch. satu jam tangan yang besar. And not thick, nothing. Dan belum ada centangnya ya, berarti ini belum terjadi. Oh, tick, 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 tick. Semua ini sudah terjadi semua, sudah ditik One tik tik tik. big watch. Tapi ada satu yang dia tulis di situ, kebutuhannya adalah satu jam tangan yang besar. Because her eye cannot see, so she need big watch.
Kenapa? Karena matanya sudah tidak terlalu bisa God melihat. don't care whether it's a Rolex. Dia butuh jam tangan yang besar. Tuhan itu tidak peduli apakah itu Rolex, God is going to meet her need. tetapi Tuhan yang akan mencukupkan And kebutuhannya. He used my watch. Dan dia memakai jam tanganku untuk memberikannya. After that prayer, Wow, setelah doa itu, today I can tell you, sekarang hari ini in saya bisa our bilang, ministry, di dalam pelayanan kami, people who the doctor said no more hope, orang-orang di mana dokter mungkin bilang bahwa sudah tidak ada pengharapan lagi, we pray and raise 3 from the dead. kami berdoa dan kami pernah membangkitkan 3 3 orang mati. Wow. Gila. One was our worker in the restaurant. Salah satunya adalah pelayan kami yang ada di restoran. Her name is Eva. Namanya Eva. She tell me, oh, boss, when you go to holiday, I go for hernia operation. Hernia. Dia bilang, bos, waktu itu ketika kau lagi pergi liburan, saya sedang operasi hernia. So she went for the operation. You know what they Jadi, do? dia pergi ke operasi, tahu nggak apa yang mereka They lakukan? put her in the hospital, operate by student of medicine. My goodness. Jadi mereka itu ketika mereka dioperasi, mereka ditaruh di ruang operasi di mana dokternya itu hanya adalah para orang-orang yang baru mau So they belajar. cut here, cut there, cut everywhere Jadi until now she dipotong di died. sini, dipotong di sini, dipotong di sini, dipotong di sini, akhirnya dia mati. Hernia. Hernia. They cut. Mereka potong. So I come back. The Jadi saya husband datang. call me, Tiba-tiba suaminya telepon saya, crying. Oh, menangis. Oh, Don Philip, Pastor Philip, we are going to go to the hospital to collect the body of my wife. kita akan pergi ke rumah sakit untuk mengambil jasad dari istri saya. 3 a.m. Jam 3 subuh. Oh, Dingin. so we go. I and my pastor, another pastor. Saya juga dengan hamba Tuhan yang lain, pendeta So yang the whole lain. family, like 30 people. Ya, di situ sudah banyak orang, keluarga semua kurang lebih 30 orang. So my partner, doctor, pastor, he is also a doctor. Jadi teman saya seorang pastor, dia juga adalah seorang dokter. He know the hospital will never let doctor see the patient. Dia tahu bahwa rumah sakit itu tidak akan mungkin membiarkan dokter-dokter itu untuk Because they melihat make mistake. pasiennya. They Karena make mereka mistake. melakukan kesalahan. They kill the lady. Karena mereka membunuh So perempuan he itu. bring another jacket, the doctor jacket for me, Jadi dia juga bawa jaket dokter untuk saya with the stethoscope. dengan Look like stetoskop. doctor. Jadi saya kelihatan seperti seorang dokter. So we talk to I talk to the family. Jadi saya berbicara kepada I say, keluarganya how many of you believe dan saya bilang, berapa dari saudara yang percaya Eva will come out of the hospital? Eva akan keluar dari rumah sakit, He will not die. dia tidak akan mati? They say, yes. Ya, mereka sih bilangnya iya, tapi I say, setengah-setengah. because you are not sure, because you do not know the power of God. So, seterus saya bilang, engkau tidak percaya karena engkau tidak mengenal kuasanya Tuhan. I say, all of you must receive Jesus to know the power Saya of bilang, God. semua dari kalian harus menerima Yesus dulu supaya engkau bisa menerima Outside kuasa the dari hospital, Yesus. 3 a.m. in the morning, they all give their life to God. Di luar dari rumah sakit jam 3 pagi, mereka semua terima Yesus. Hallelujah! Haleluya. Then I and the doctor go in the hospital. Kemudian saya coba mulai masuk ke rumah As sakit. I was walking in the hospital, Pada saat saya masuk ke rumah sakit, I remember I told God, saya ingat, saya bilang sama Tuhan, God, Tuhan, you cannot fail them. tolong jangan You kacaukan hal cannot ini. fail the people that receive you. Jangan biarkan orang-orang ini malah You kecewa going to terhadapmu. heal Eva. Karena engkau lah yang akan I menyembuhkan remember. Eva. I Saya told, ingat, I remind God. saya ingat dan saya kasih ingat itu ke Tuhan. So we went, Jadi kami pergi, and the nurse or in the doctor, my friend, said, oh, we want to check this patient. kemudian But saya he tell masuk me, dan saya mau cek pasien ini. his hand like that. Go. Kemudian dokter So saya I langsung go. bilang, cepat kau masuk. So I go in, I saw Eva. Kemudian saya masuk, saya langsung lihat Eva. Wow, Wah, like dead. sudah mati. So I take my Bible. Saya ambil Alkitab saya. They already take out all the things because they are going to consider her dead. Karena sudah dipikir mati ya, jadi itu semua infusnya apa segala macam itu sudah dicabut I put alat-alatnya. my Bible on her chest, Saya taruh Alkitab saya di jantungnya I pray. dia. Saya doa. and she wake up. Her eye open. Tiba-tiba dia terbang. I said, Eva, Dan saya bilang, God will heal you. Eva, Tuhanlah yang akan menyembuhkan.
out. Besoknya dia keluar dari rumah God sakit. raised her up. Tuhan membangkitkan dia. Wow. Wow. You see, so I want to tell you, you Jadi- want to serve God. Saya ingin memberitahukan kepada saudara, apabila saudara ingin melayani Tuhan, Remember, right ingat now, hal ini. Tulis ini. it's all or nothing. Adalah segalanya atau tidak ada apa-apanya. Yes, all or nothing. Segalanya atau tidak ada apa-apanya. When you serve God with all or nothing, you become so great. Pada saat saudara melayani Tuhan dengan segala So sesuatunya, great. itu akan terjadi kejadian yang luar biasa. And remember, Dan ingat, God wants you to be great. Tuhan ingin saudara He bisa don't want you to menjadi be luar good. biasa, bukan hanya sekedar baik. Amen. Amin. Hallelujah. So Hallelujah. we have one more hour. I'm going to give you another 3-minute break. Kita masih punya 1 jam lagi. Saya akan kasih waktu 3-5 And menit then untuk break. after that, we finish the last one. Dan kemudian kita akan selesaikan yang How many terakhir. of you are enjoying my testimony? Ada berapa banyak yang sangat mencintai How atau many of you are menyukai? learning Ada berapa banyak yang sedang belajar the practical way of living intimately? cara praktis bagaimana caranya kita bisa punya hidup intim dengan Tuhan. So I want you on Sunday, Jadi hari Minggu, please bring your family, Ayo. your friend. bawa keluargamu, bawa Come to temanmu, church. datang ke I gereja. will tell them some very exciting things in Karena my saya life. akan memberitahukan hal-hal yang begitu luar biasa yang sudah terjadi di hidup Today saya. I'm only sharing with my life, our life. Hari ini saya hanya sharing tentang kehidupan On saya. Sunday you are going to hear some powerful miracle. Powerful. Tapi hari Minggu nanti Believe saudara me, akan powerful. mendengarkan powerful, sebuah kesaksian-kesaksian Even yang Jesus luar biasa. fight for me. Bahkan Yesus pun itu juga dia berperang bagi We saya. pray, say, oh God help me. He sent the angel. No, Jesus came for me to help me. Bahkan pada saat kita berdoa itu bukan malaikat yang datang, tapi Yesus sendiri yang datang. Bring them on Sunday. Okay? Bawa teman-temanmu Take a semua break hari now, Minggu. 5 more minutes. Oke, mari kita break Let's 5 sing. menit.